apakah Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi keimanan atau tidak, kita bisa belajar dari kisah Abu Thalib, seorang paman yang melindungi ponakannya dalam berdakwah kepada Islam. Kebaikan itu pada prinsipnya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Maka sahabat Anda online yang berbahagia, Ramadan dalam kehidupan Rasulullah tidak hanya berkaitan dengan puasa. Ada sekian cerita, sekian kisah kehidupan Nabi yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik ketika Ramadan telah menjadi bagian dari kewajiban berpuasa di dalamnya, atau ketika Ramadan masih menjadi bagian dari sejarah kehidupan Nabi ketika di Mekah. Amul Huzni yang biasa kita dengar sebagai hari tahun kesedihan Rasul karena ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Bulan di mana banyak kisah kehidupan Nabi Muhammad yang tergoreskan dalam sejarah Ramadan selama perjalanan Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Di antara yang menjadi bagian dari Amul Husni adalah kematian atau wafatnya paman beliau tentunya, yaitu Abu Thalib. Dikatakan oleh beberapa sejarawan bahwa Abu Thalib ada yang mengatakan wafat di bulan Rajab tahun 10 kenabian. Tapi ada yang masyhur juga dikatakan bahwa Abu Thalib meninggal sebelum wafatnya Siti Khadijah di bulan yang sama, di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Kita tahu bahwa Abu Thalib adalah orang yang paling getol melindungi Nabi dari cemoohan, dari kezaliman orang-orang kafir musyrik Mekah saat itu, sebagaimana Abu Jahal dan teman-temannya. Maka tidak heran kemudian ketika Abu Thalib wafat, Nabi merasa sedih dengan kepergiannya, sehingga kemudian dikenal dengan nama Amul Husni. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdi Manaf bin Abdul Muthalib. Julukan Abu Thalib itu adalah julukan yang diberikan kepada Abdi Manaf, atau nama sendiri, nama aslinya adalah Abdul Manaf, karena anak atau putra pertama Abu Thalib adalah Thalib bin Abdi Manaf, Thalib bin Abdi Manaf atau Thalib bin Abu Thalib, seorang yang dikatakan dalam Sirah Nabawi dalam Tarikhul Hawadisnya Syed Muhammad Maliki meninggal ketika masih kecil, kakak dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan bahwa ketika Abu Thalib menuju ajalnya, atau ketika Abu Thalib sudah pada posisi yang kritis mau wafat, Nabi datang. Dan ketika Nabi datang, di situ sudah ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Maka disitulah Nabi berkata kepada Abu Thalib dalam kondisi yang naza, ya, yang dalam kondisi sakaratul maut. Nabi berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun ahajalaka biha indallah." Wahai pamanku, bersaksilah dengan mengatakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang itu akan kau butuhkan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai Abu Thalib merespon permintaan Rasulullah, Abu Jahal langsung menyaut omongan dengan mengatakan, "Ya Abu Thalib, targhab an millati Abdul Muthalib." Wahai Abu Thalib, apakah kau tidak suka dengan agamanya ayahmu Abdul Muthalib? Ini caranya Abu Jahal untuk menyela, ya, kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum sampai mereka selesai berkata, di antara mereka ada yang kemudian berdebat ramai itu, maka Abu Thalib benar mengatakan, "Ala millati Abdul Muthalib." Aku senantiasa tetap dalam agamanya Abdul Muthalib, hingga kemudian beliau wafat. Di konteks inilah kemudian turun beberapa ayat yang mengingatkan Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasul berkata gini, "La astaghfirunna laka ma lam anhu anhu." Aku akan memintakan ampunan kepada Allah kepadamu wahai Abu Thalib selama aku tidak dilarangnya.
Karena setelah itu turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan juga turun ayat yang kita kenal dan cukup populer, innaka la tahdi man ahbabta. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ikhtiar orang untuk mengajak kebaikan itu tidak ada batasnya. Selama masih ada kesempatan, ajalah orang pada kebaikan, ajalah orang kepada hidayahnya Allah. Soal kemudian dia menerima atau tidak, itu min masyiatillah, itu atas kehendak Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa ikhtiar berbuat baik itu tidak ada batasnya. Kapanpun, dalam momentum apapun, kita masih diperkenakan untuk berbuat baik dalam situasi apapun. Di sini ulama kemudian memperdebatkan terkait dengan kewafatan Abu Thalib. Apakah Abu Thalib dalam kondisi tidak Islam atau dalam kondisi iman? Yang masyhur dalam berbagai literatur dikatakan bahwa pernyataan Abu Thalib yang mengatakan ala millati Abdul Muthalib, bahwa aku Abu Thalib tetap dalam agama Abdul Muthalib, mengatakan bahwa Abu Thalib dalam kondisi tidak iman. Namun ada satu dalil yang disampaikan oleh Mufti Syafi'iyah di masa itu di Mekah, yaitu Syekh Zaini Dahlan, sebagaimana dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah saat itu, mengatakan bahwa meyakini bahwa Abu Thalib meninggal dalam kondisi keimanan yang baik. Dalam artian bahwa pernyataan tentang hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa Abu Thalib disiksa, meskipun disiksa dengan hanya sekedar di bagian ujung kakinya saja sebagai bagian dari syafaatnya Rasulullah, itu menunjukkan bahwa syafaat Rasul tidak akan diberikan kepada orang kafir. Hadis-hadis masyhur yang mengatakan bahwa Abu Thalib disiksa di neraka, meskipun siksanya hanya sekedar paling ringan dari siksa-siksa yang lainnya, ini menjadi dalil bahwa Abu Thalib adalah mati dalam kondisi keimanan. Itu pernyataan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, dan juga mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Al-Barzanji yang mengatakan bahwa memang ada beberapa fakta dalam proses kematian Abu Thalib. Adalah ada orang yang namanya Abbas, apakah ini Abbas bin Abdul Muthalib ataukah Abbas yang lainnya, yang melihat Abu Thalib sempat menggerak-gerakkan mulutnya seakan-akan membaca syahadat. Dan terus muncul pertanyaan, tapi kenapa ketika ditanya oleh Abu Jahal tentang apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib, ayahmu sendiri, dan Abu Thalib menjawab, ya, aku mengikuti agamanya ayahku Abdul Muthalib, itu hanya seakan-akan ingin mengatakan bahwa pernyataan itu tidak dalam arti mewakili keimanan Abu Thalib. Dalam pernyataannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan dikatakan bahwa itu menjadi bagian dari cara atau strategi Abu Thalib untuk melindungi Rasulullah SAW agar tetap terjaga dari gangguan para kafir Quraisy yang ada di Mekah saat itu. Ala kulli hal, apakah Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi keimanan atau tidak, kita bisa belajar dari kisah Abu Thalib, seorang paman yang melindungi ponakannya dalam berdakwah kepada Islam. Kebaikan itu pada prinsipnya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Maka sekali lagi, apa yang Rasul ikhtiarkan terhadap keimanan Abu Thalib dan apa yang Abu Thalib berikan kepada Rasul terhadap perjuangannya dan pengamanannya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, ini menunjukkan bahwa kebaikan itu akan senantiasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.